Berapa artikel yang kita baca setiap hari di media sosial? Semua artikel itu judulnya menarik atau enggak? Salam mas bro dan mbak bro. Bosen nggak? Males nggak? Sama channel yang belum sampai ke inti video udah minta subscribe, belum jualan udah minta berlangganan. Kita nggak mau paksa kalian untuk berlangganan channel ini. Itu hak kalian. Ayo kita buktikan tanpa paksaan channel YouTube bisa berkembang. Salam mas bro dan mbak bro. Hari ini kita akan ngomongin tentang judul. Judul besar yang akan kita bahas sebenarnya adalah 3++ prinsip dasar membuat judul berkualitas dan menarik minimal 1000 pembaca. Tapi sebelum kita sampai kepada judul besar ini, kita akan membahas bagian-bagian yang lain dulu. Kita akan membahas dulu kenapa penting membuat judul artikel yang menarik. Seperti kita lihat di sini, kita masuk ke dalam mesin pencari, ada banyak sekali judul yang sudah dibuat di sini. Nah, kita mau membahas kenapa penting membuat judul artikel yang menarik. Setiap hari pasti mas bro dan mbak bro sekalian kalau masuk ke mesin pencari atau masuk ke media sosial, kita pasti banyak melihat informasi, entah itu dalam bentuk video, tulisan, gambar. Nah, sekarang kita fokus ke tulisan. Kita fokus ke sebuah artikel. Nah, media sosial bukan hanya media untuk mencari eksistensi. Banyak orang yang memasukkan informasi ke sana, tujuannya bukan sekedar untuk membuat orang eksis di dalamnya. Tapi media sosial juga sekarang dipakai menjadi suatu tempat untuk mencari informasi, mengumpulkan informasi. Setiap hari ada banyak sekali informasi yang diterbitin, disebarin di media sosial. Tulisan-tulisan yang masuk di blog disebarin ke media sosial, tulisan-tulisan yang masuk ke website berita disebarin ke media sosial, dan setiap video yang ada di YouTube misalnya disebarin juga ke media sosial, dimasukin ke Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest, banyak lagi media sosial lainnya. Bahkan informasi yang sudah dimasukkan ke media sosial itu pun dimasukin lagi ke fitur-fitur chat, WhatsApp. Nah, informasi itu ada banyak yang cuma sekedar status pribadi ataupun cuma sekedar share-share artikel dalam bentuk sebuah link. Semua kita bisa temuin di media sosial. Nah, sama seperti pertanyaan kita tadi, berapa artikel yang kita baca setiap hari di media sosial? Semua artikel-artikel itu menarik atau enggak? Tentu kita membacanya yang menarik doang gitu. Nah, kalau kita membaca sebuah artikel, menarik atau enggaknya kan kita melihat dari judul. Sekarang, coba perhatiin ketika kita masuk ke media sosial, anggaplah Twitter, Facebook, atau Instagram misalnya. Kalau kita melihat sekilas, kita akan membaca judul yang menarik atau judul yang biasa-biasa aja. Pasti kita akan membaca sebuah artikel yang judulnya menarik. Nah, faktanya, mas bro dan mbak bro, artikel SEO, artikel apapun yang masuk di media sosial, yang judulnya menarik, punya potensi untuk di-share dan di-reshare yang tinggi. Kenapa? Faktanya begini, judul yang menarik akan meningkatkan potensi konten untuk dibaca dan disebarin lagi ke orang lain sampai 40%. Oke? Jadi, mas bro dan mbak bro bakal sebarin artikel yang judulnya biasa-biasa atau yang kita sukai. Udah pernah belajar SEO belum? Udah praktekin SEO ke website atau channel YouTube-mu? Buat yang udah, komen dong di bawah apa yang menjadi permasalahan kalian dan bagaimana akhirnya kalian bisa berhasil praktekin SEO-nya. Dan buat yang belum, silahkan komen di bawah apa nama channel kalian dan alamat website kalian. Kita bantu gratis. Kita bantu SEO-in. Sekarang kita lanjut. Semua orang kalau membaca apapun, entah itu video, entah itu artikel, entah itu buku, kalau kita pergi ke perpustakaan mau beli buku, semuanya kan lihat judulnya dulu. Oke, kita samakan persepsi di sana. Jadi, kalau judulnya menarik, barulah kita akan membaca. Kalau kita melihat itu bermanfaat untuk kebutuhan kita, barulah kita baca. Tapi catatannya begini, gak semua judul, entah itu dalam bentuk tulisan, video, atau buku, nggak semua judul yang nggak kita baca isinya nggak menarik. Bisa saja memang karena di saat itu kita lagi nggak butuh. Misal, sebentar lagi mau masuk ke perguruan tinggi misalnya, kita mencari pasti buku-buku. Kalau anak-anak SMA berarti cari buku-buku yang bisa membantu mereka untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi kalau ada buku-buku yang berhubungan tentang tips sukses atau tips untuk membuka usaha baru, pasti mereka nggak butuh itu. Tapi kecuali kita misalnya di momen-momen PSBB, momen-momen corona, pasti kita mencari sesuatu, oke, bagaimana cara menghasilkan uang, bagaimana cara untuk mendapatkan penghasilan yang baru, bagaimana cara menjadi freelancer, pekerja lepas supaya tetap bisa dapat pemasukan. Itu pasti akan lebih menarik buat kita. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, sekarang kita buat sebuah ilustrasi.
saat kita masukin kata kunci ke sini, kita sudah masukin kata kunci dan kita klik enter, maka hasilnya akan keluar. Oke? Ketika hasilnya sudah keluar di sini, maka akan ada banyak judul yang ditampilin. Betul? Ada judul, judul, judul. Nah, saat banyak judul-judul yang ditampilin, dari semua judul yang ada di sini, kita akan memilih yang mana? Yang menarik buat kita, yang sesuai sama kebutuhan kita. Nah, seperti sudah kita singgung di atas tadi, kenapa kita perlu membuat judul yang menarik? Karena judul yang dioptimasi dengan baik, kita bahaslah sekilasnya, misalnya judul yang di clickbait secara positif. Tadi kita sudah bilang itu akan meningkatkan konversi untuk diklik, untuk dibaca sampai 40%. Jadi sementara kita bisa membuat keputusan kenapa kita perlu membuat judul yang menarik. Ya karena supaya orang membaca artikel, tulisan, video, konten yang kita buat, supaya orang mau menikmati isinya. Jadi kesimpulan terakhir yang bisa kita buat adalah judul nggak boleh terlalu berlebihan, judul dibuat nggak boleh asal, judul harus kita buat sesuai dengan isi artikelnya, supaya ketika orang mencari suatu konten, mereka melihat judulnya, mereka tahu itu sesuai kebutuhan mereka, mereka melihat judul yang menarik, dan ketika isinya juga sesuai, maka seperti tadi 40% yang sudah kita lihat faktanya, orang akan membacanya sampai selesai. Bahkan ketika dia ngerasa itu bermanfaat, dia merasa ada teman, ada keluarga yang membutuhkan konten yang sama, dia akan share itu ke orang lain. Atau ketika pun dia nggak merasa ada teman dan keluarga yang butuh, dan dia tahu ada orang lain yang butuh di luar sana, dia akan secara sukarela mengupdate artikel itu, link itu ke media sosialnya dia, di-share di WhatsApp, supaya orang-orang lain yang dia rasa punya kebutuhan yang sama bisa menikmati atau mendapatkan manfaat dari konten itu. Dan semuanya itu berawal dari judul yang menarik. Nah, kenapa penting membuat judul artikel yang menarik? Sekarang Mas Bro dan Mbak Bro sudah tahu kenapa akhirnya kita perlu memulai dari judul yang menarik. Selanjutnya, Mas Bro dan Mbak Bro, kita akan membahas apa manfaat judul yang menarik buat sebuah artikel. Kita akan membahas itu di video selanjutnya. Nah, udah tonton videonya sampai habis? Bermanfaat atau enggak? Kalau iya, silahkan klik jempol, komen, dan sebarin ke teman dan keluarga yang membutuhkan. Kalau enggak, silahkan klik jempol bawah, nggak usah berlangganan. Terima kasih, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.